Lih, kalau tertawa jangan gitu ah. Emang kenapa sih? Ngeri. Ya. Terus? Saya kan staf Pak Lurah. Tahu? Jadi anggap aja saya tuh anak tiri. Pagi, sore, malam nggak ada pernah jadi diomelin mulu, bayangin. Bagus itu. Masa nggak sedih saya? Ngapain kamu tertawa? Tangis! Pak Ustadz, mohon maaf Mas, Bang Ming kalau boleh nanya. Itu sekarang kan banyak orang tuh yang bilang, saya ini perantara dari Tuhan gitu, perantara dari Allah. Allah itu nurunin ke saya, jadi saya tuh bisa nolong Anda. Nah itu gimana? Kesannya Allah tuh pakai calo gitu. Pakai calo. Iya. Bagaimana Ustaz? Ini bagus sekali nih Ustaz. Iya. Sebenarnya ada dua persoalan yang kita lihat sebenarnya di dalam Maaf syirik. Ustaz, pembantu kebetulan lagi pulang. Iya. Sekalian saya juga haus ini. Iya saya silakan minum Ustaz. Ya. Mari. Silakan Desti. Iya, makasih Mbak Ina. Saya mau daftar jadi Kebetulan pembantu sini, saya nggak tuh diterima. sedikit banyak tahu tentang persoalan cerita-cerita sengkritis di Jawa. Kebetulan saya itu orang Banyuwangi. Iya. Yang katanya banyak santetnya. Padahal ya enggak sebenarnya. Yang enggak, yang nyantet tetap nyantet itu ya. Ya tadi bahwa di dalam perbuatan syirik tadi itu bahwa manusia itu mengarahkan kepada seseorang itu, memohon itu. Ada dalam satu ayat mengatakan surat Shad ayat 83 dikatakan Ya Rabbi fabi izzatika la'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Tuhanku, setan tuh manggil Tuhan itu tetap Tuhan, bukan kawan. Dia minta kekuatan, fabi azzatika, aku minta kekuatanmu. Setan aja minta kekuatan Tuhan. Masa kita minta Minta setan. Iya. Berarti lebih rendah dari setan sebenarnya. Mungkin mbahnya, kakungnya setan. Tapi setan tidak akan mampu menembus dan tidak bisa menggoda manusia kecuali yang pasrah total kepada Allah. Nah itu. Tapi anehnya kita justru minta belajar atau memohon kepada muridnya setan. Sedangkan setan sendiri minta kekuatannya kepada Tuhan. Iya. Ustadz, terus kan sekarang kan kayak kemarin mungkin ada orang apalagi pemerintahan baru mau naik pangkat, mau mudah-mudahan ditelepon dari Cikeas mungkin ada yang kedukun yang merasa itu gimana? Apakah itu juga kalau minta mudah-mudahan naik pangkat, naik jabatan, pindah tempat itu minta ke dukun, kadang-kadang nyimpen apa keris mungkin bunga itu juga sama. Sama aja itu. Jadi tidak punya kepercayaan diri kepada Allah, tidak punya kekuatan dirinya. Mengarah punya bergantungan kepada Allah. Tadi katakan setan saja bergantung, walaupun dia tidak diridhoi sama Allah, tapi dia tetap bergantung kepada Tuhan. Kan ini saja orang terkutuk, yang bergantung kepada Allah saja, yang tidak disetujui oleh Tuhan karena diusir oleh Allah, dia saja masih diterkutuk. Apalagi minta kepada orang yang terkutuk, berarti dia maha terkutuk sebenarnya. Terus jenis-jenisnya kira-kira yang perilaku musyrik itu apa saja? Maksudnya perilaku syirik. Banyak sekali. Misalnya berdukun. Ya. Keris gitu. Keris, percaya pada benda-benda. Nih batu cincin nih, kalau nggak ada ini gua nggak selamat nih. Itu juga bisa syirik. Bisa syirik gitu loh. Itu yang bahaya. Justru itu yang tidak diampuni Allah. Tapi yang kejahatan yang seperti apapun, tapi dia akan merasa ya Allah, terangi hati saya, ya Allah buka hati saya. Ustaz, itu masih ada Allahnya. Kalau kita lihat bintang-bintang gitu kan, Ramalan. bintang Sagittarius gini, ini itu juga ya termasuk ya. Sebenarnya permainan pikiran aja sebenarnya itu. Tapi kok kita percaya sama itu akhirnya jadi sama syirik juga Ya, kan? sama dengan gini Mbak ya. Sampai pernah nggak waktu kecil, waktu kecil itu kita suka mencret ya di jalan-jalan itu. Ibunya tiba-tiba ngasih batu, diambilin batu dari ini. Supaya nahan. Sugesti. Itu efek placebo namanya. Makanya kenapa dukun tidak mempan sama tetangganya, yang jauh baru Malah mempan gitu loh. Pak Ustadz, Tolong Mbak. Ini tetangga banyak yang mau nanya nih Pak Ustadz, Oh, nggak apa-apa iya. ya. Silakan telepon di 021 532 0895. Siapa yang ingin bertanya dengan Pak Ustadz kami tunggu teleponnya. Langsung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Dari Alvin. Dari mana Pak? Alvin. Pak Alvin di mana? Di Bekasi. Ya silakan Pak, langsung. Ini ya, mau tanya ya. Perbedaan seperti Pak Ustadz bilang tadi kan, katanya syirik itu kan kalau kita meminta kepada selain Allah, gitu Pak ya. Nah, sekarang begini Pak. Kalau misalnya kita dikasih amalan tertentu dari guru kita, itu kan kita mintanya kepada Allah juga ya. Misalnya kita mau
Iya. Amal-amalan. Amalan-amalan. Oke. Kadang-kadang amalan-amalan ini kadang-kadang nggak ngepas. Yang dimintanya apa, bacanya apa kadang-kadang. Karena kita tidak memahami bahasa doa itu. Makanya kenapa disebut jimat? Jimat itu bisa diartikan karena ngajinya nggak tamat. Oh, Sebenarnya. jadi singkatan. Singkatan, ngaji nggak tamat. Makanya kalau Bukan, dikasih untung gue bawa jimat Bukan, nih, ya. gitu. Ngajinya nggak tamat, makanya biasanya kalau jimat ditulisnya alif, ba, jim. Oh. Itu karena nggak tamat dibungkus, kemudian diikat. Yang suka disebut isim atau Isim wapak itu, itu jimat. Jadi ngajinya kagak tamat. Gitu. ya. Tapi Cuma kalau Arab gundul doang. kalau kita perhatikan ayatnya sebenarnya, kalau ayat untuk apa ayat untuk dijadikan amalan itu? Sebenarnya dipraktikkan. Contohnya begini. Faidza tadayantum bidaini ila ajali musamma faktubu. Kalau ini artinya kalau engkau transaksi hutang piutang maka bikin catatan-catatan, masuk dicatat, keluar dicatat. Lah kalau ini dijadikan amalan ya nggak kaya-kaya. Disuruhnya kita itu bekerja. Kalau ada manajemen yang mismanajemen dicatat, masuk dicatat. Padahal keluar itu perintah administrasi. Perintah administrasi. Sama dengan ini. Kulu wasrabu halalan thayyibah, dibaca 1000 kali. Nak makan anak kita. Makan minumlah yang halal dan bergizi. Karena nggak usaha, cuma ngomong Ngomong doang. saja. Oh, Ini sama dengan mengulang-ulang sesuatu yang nggak jelas. Padahal Al-Quran itu adalah perintah yang perlu dijalankan. manual ya. Sama dengan teori gini. Qul inzuru madza fis samawati wal ard. Coba kalau kita nggak ngerti artinya, qul inzuru madza fis samawati, seolah-olah alim. Qul inzuru madza fis samawati wal ard. Isinya coba kau perhatikan ada apa di angkasa. Kau riset, apa juga ada apa di dalam kandungan bumi. Siapa yang mengambil kandungan bumi di Arab sana? Semua baca Al-Qur'an, tapi kandungannya habis disedot. Sama orang lain. Termasuk di Indonesia berapa ulama kita yang baca Quran, tapi berapa banyak mineral-mineral diambil orang. Jadi kita cuma baca suratnya doang. Sama dengan ini satu ayat lagi untuk menegaskan bahwa siapa sih yang menjaga lingkungan? Allah mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Coba diwiridkan, nggak akan bersih-bersih lingkungan. Termasuk apa? Batu koral habis. Tanaman mahoni habis. Ya, habis. Dan itu dekat-dekat pesantren loh, Mbak, itu, Mbak, tempatnya. Dan habis digusur, di sekitarnya adalah orang baca Quran semua. Tapi jati habis, mahoni habis, akibatnya apa? Longsor. Di Amerika yang menjaga Greenpeace bukan ulama, Mas. Nah, So artinya berarti Pak. Nggak, jadi kita harus memahami artinya. Iya, Nah, iya. udah ngerti kan, Ma? Iya. Ya ini paling nggak kan bahwa saya tidak melakukan hal yang syirik. Iya, saya tahu tidak Bang Mimin. memelek. Saya tahu Dosa persis besar Bang loh, Mimin. Dosa besar. Dia istikharah, sempet dikeluhkan tuh. Betul. Ine ya Allah, Ine ine. Sampai ya ditekankan, Allah, ine ine ya Allah. Sampai akhirnya diambil orang ya ini ya Allah. Ngapain? Ngetik apa sih? Ya, namanya RW urusannya orang mau sahur saya ketik semua. Tumben. Iya, makanya saya datang kemari. Ingat kan? Situ kan jadi RW saya yang ngangkat. Ingat nggak? Iya. Ya, sekarang kita harus balas jasa. Kenapa? Li, kalau tertawa jangan gitu ah. Emang kenapa sih? Ngeri. Ya. Oh, no. Kenapa? Begini. Kenapa? Perlu uang. Kalau saya cerita dari barat sampai ke timur, mungkin terlalu jauh kan? Itu poinnya. Sedih, bener sedih saya. Terus? Saya kan staf Pak Lurah. Tahu? Jadi anggap aja saya tuh anak tiri. Pagi, sore, malam nggak ada pernah aja diomelin mulu, bayangin. Bagus itu. Masa nggak sedih saya? Ngapain kamu tertawa? Tangis! Nangis tawa. Terus maksudmu apa? Saya meminta tolong sama Pak RW. Tak bantu. Tolong dicarikan saya orang tua. Ada. Itu bagus. Itu yang namanya Pak Ikil udah tua, jalan aja nggak bisa itu. Gua kepret nih. Maksudmu apa sih? Maksudnya bukan tua yang jalannya udah melengkung, bukan. Artinya apa? Orang pintar. Oh itu toh. Iya. Ada tetangga kita udah pinter itu. Guru lagi. Waduh, kamu tinggal bertanya apa, mesti bisa menjawab dia. Berhenti jadi RW, berhenti. Ngapain? Saya dipilih rakyat kok. Maksud saya paranormal yang bisa nalukin Pak Lurah. Ah, itu paling gampang. Tuh, ngerti dia itu. Alatnya ada, komplit. Yang bener kalau ngomong, Masalah, saya tuh RW ini bulan puasa. Ini saya ngomong mesti jujur, Li.
Si. Nama apa setrek? Lupa nama-nama. Bener-bener kalau kamu minta tolong dia tuh punya alat. Dia tuh serba bisa. Kamu kan dibenci lurah supaya melekat lagi kan? Maksudnya? Menjadi pengamanan melekat. Apa yang saya kata Pak Lurah setuju. Itu Didin minta tolong sama Didin. Hati-hati yang sopan. Dia tuh kadang-kadang yang pelan, yang halus.